الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار وعظة لأولي النهى والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجبار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه القادة الأبرار والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فإنه قد فاز من اتقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan kita taufik dan hidayah untuk hadir pada hari yang mulia ini di majlis Jumat yang mulia ini. Mudah-mudahan amal saleh kita dijadikan ikhlas karenanya dan sesuai dengan sunnah nabinya. Mudah-mudahan tanda syukur ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran yang berlipat ganda. Selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan selawat juga disampaikan kepada keluarganya, anak cucu dan keturunannya, para sahabat yang sentiasa setia berjuang bersamanya, menyampaikan risalah, menegakkan dakwah, menghidupkan akidah, memekarkan ibadah. Semoga Allah tuliskan kita orang-orang yang berbahagia mendapatkan salawat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Nabi alaihi salatu wassalam dalam mendakwahkan iman dan Islam tidak luput daripada segala gangguan dan rintangan, baik dari luar maupun dari dalam. Dan di antara gangguan yang paling dahsyat yang membuat dakwah ini sering tersendat-sendat adalah gangguan kaum munafikin yang tampilannya mungkin lebih islami dari orang yang sebenar-benarnya Islam, yang bicaranya mungkin lebih menarik daripada retorika orang-orang yang benar-benar beriman. Sampai-sampai tidak sedikit kaum muslimin yang tertipu dan terpedaya oleh syubhat dan propaganda kaum munafikin. Walakin Allah sallam, tapi Allah lah yang menyelamatkan. Dengan apa? Dengan ilmu dan iman, dengan akidah dan keyakinan, serta keteguhan dalam beramal saleh yang didasarkan kepada ilmu yang sahih. Di zaman Nabi alaihi salatu wassalam ada seorang
yang bernama Abu Amir Ar-Rahib, yang kebenciannya kepada Islam adalah sangat mendalam, sehingga dia bersubuhan dengan kaum munafikin di Madinah, menjalin tipu muslihat dengan orang musyrikin di Makkah, bahkan sampai ke luar negara, luar negeri, bekerja sama dengan orang-orang kerajaan Romawi untuk menghancurkan dakwah Nabi yang baru saja berkembang di kota Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk melancarkan misi, mencapai visi yang telah digariskan, mereka membuat tampilan, melakukan suatu tipu muslihat dengan membangun masjid yang Allah sendiri yang membuka rahasia itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalam surat At-Taubah ayat 107 dan seterusnya. Allah berfirman, walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qablu yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakazibun la taqum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Orang-orang yang menjadikan, orang-orang yang membangun masjid dilarang untuk mendatangkan kemudaratan, wa irsad wa tafriqan bainal mu'minin wa kufran, dan didasarkan pada kekufuran, wa tafriqan bainal mu'minin, dan untuk memecah belah orang-orang beriman, wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qabl, dan menjadi tempat markasnya orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul sebelumnya. Dan mereka akan bersumpah kepadamu, kami tidak meniatkan kecuali kebaikan, dan Allah bersaksi bahwa mereka benar-benar telah berdusta. Jangan kamu berdiri salat di dalamnya selamanya. La masjidun ussisa 'ala taqwa, sesungguhnya masjid yang dibangun di atas dasar takwa, yaitu Masjid Nabawi dan Masjid Quba, ahaqqu an taquma fihi, lebih patut kamu berdiri salat di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, di dalamnya terdapat orang-orang yang suka bersuci. Innallaha yuhibbullahu yuhibbul mutatahhirin, Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bersuci. Ayat ini turun kaum muslimin ketika Abu Amir Ar-Rahib, yang subhanallah anaknya adalah Hanzalah ghasilul malaikah, dari ayah yang jahat ini lahir anak yang salih dan ahli ibadah, sampai-sampai dimandikan oleh malaikat ketika syahid dalam keadaan junub dalam perang radhiyallahu anhu. Tapi bapaknya adalah syaitan al-kabir, syaitan besar, yang menjalin hubungan dengan orang-orang musyrikin Makkah, bersubuhan dengan orang-orang munafikin di Madinah, dan menghasut orang-orang Romawi untuk menyerang Nabi alaihi salatu wassalam. Maka bersepakatlah Abu Amir Ar-Rahib dengan orang-orang munafikin untuk membangun sebuah masjid yang tujuannya Allah yang memberitahukan. Ada 4 tujuan terselubung. Yang pertama adalah
dhiraran, untuk mendatangkan kemudaratan kepada orang-orang beriman, yaitu untuk memecah belah barisan sehingga mereka lemah, untuk memalingkan mereka dari Masjid Nabi dan Masjid Quba sehingga mereka lemah dan mereka lengah karena jarang berinteraksi dengan Nabi alaihi salatu wassalam, dan mereka bisa saja karena sering bertemu dengan kaum munafikin, maka penyakit nifak pun mengalir kepada mereka. Wa tafriqa wa kufran, dan dibangun atas dasar kekufuran, karena mereka ingin menegakkan kekufuran, bukan menegakkan iman, menenggelamkan iman dan melahirkan kekufuran. Wa irsadan liman haraballah, dan untuk menjadi tempat mengintai bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sebelumnya. Siapa mereka? Kaum musyrikin Makkah dan kaum munafikin Madinah yang menanti-nanti kesempatan hancurnya Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Wa irsadan liman haraballah wa rasulahu min qabl. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid yang mereka bangun mempunyai 4 ciri khas. Dibangun atas dasar untuk mendatangkan kemudaratan, untuk melemahkan barisan kaum muslimin. Yang kedua, dibangun atas dasar kekufuran, bukan di atas dasar ketakwaan. Dan yang ketiga, dibangun atas dasar untuk memecah belah kaum muslimin. Dan yang keempat adalah untuk menjadi tempat markas orang-orang yang ingin memerangi Allah dan Rasul. Oleh itu kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, mereka untuk bersemikannya mengundang Nabi alaihi salatu wassalam supaya masjid ini dianggap legal. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati, dan Allah mengetahui yang rahasia dan yang lebih tersembunyi. Maka turunlah wahyu kepada Nabi alaihi salatu wassalam, la taqum fihi abada, jangan kamu dorat salat di situ selama-lamanya. Akhirnya atas perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, karena jelas-jelas dibangun atas kekufuran, untuk mendatangkan mudarat bagi orang-orang beriman, untuk memecah barisan kaum muslimin, dan untuk menjadi tempat bersarangnya orang-orang yang dipenuhi kemunafikan dan kekufuran serta kesyirikan. Maka masjid itu pun diruntuhkan atas perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, maka terkenallah masjid ini sebagai masjid dirar, yang mendatangkan kemudaratan bagi umat Islam, yang memecah belah kaum muslimin, bukan untuk menghidupkan Al-Quran, bukan untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW, bukan untuk menyatukan hati-hati kaum muslimin di atas iman dan taqwa, bukan untuk menjadikan majlis-majlis ilmu dan zikir dalamnya, tetapi adalah untuk bertujuan memecah belah kaum muslimin, memalingkan mereka dari masjid Nabi, memalingkan mereka dari majlis-majlis Nabi, memalingkan mereka dari ilmu, memalingkan mereka dari amal, sehingga dengan demikian akhirnya mereka mudah untuk dipalingkan hatinya, sehingga rela berkhianat kepada bangsa dan negara serta agamanya. Mudah-mudahan Allah SWT jauhkan kita daripada hal-hal yang demikian, karena sesungguhnya kemunafikan adalah penyakit yang sangat berbahaya, sampai Allah menyatakan bahwa orang munafik itu terletak di neraka paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di dasar terdalam dalam neraka. Barakallahu li wa lakum fil kitabi wa sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ma minal ayati wal hikmah, wa astaghfirullah li wa fastaghfiruh innahu kana lil awwabina ghafura.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-abrar al-ghurril mayamin wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Amma ba'd, faqala rabbukum azza wa jalla ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi ara'aita alladhi yukadzibu bid-din فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah, di zaman yang penuh dengan fitnah hari ini, di mana setiap orang bebas berbicara khususnya dalam masalah agama, padahal separah-parah pembicaraan bila salah ada berbicara dalam masalah agama. Maka nasihat yang wajib disampaikan kepada setiap muslim dan muslimah, jangan sampai berani berbicara dalam agama kecuali dengan ilmu, dan jangan sampai berbicara dalam agama kecuali dengan ilmu. Kembalikanlah kepada para ulama, karena sesungguhnya di saat orang-orang yang tidak berilmu berbicara, maka yang terdepan adalah nafsu syahwat. Apalagi seperti yang tersebut dalam ayat. Sekarang dengan mudah orang mendekatkan gelar masjid dirar kepada masjid yang tak sepaham dengannya, masjid yang tidak sealiran jemaahnya dengannya, masjid yang amalannya tidak sama dengan yang biasa diterima turun-temurun, sehingga keluarlah istilah masjid dirar. Kaum muslimin, sudah sama-sama kita dengarkan di khutbah pertama tadi bahwa masjid dirar bukanlah masjid yang dibangun di atas takwa, bukan dibangun di atas iman, tapi dibangun di atas kekufuran. Di saat kita menjelaskan bahwa ini masjid dirar, secara eksplisit kita telah menuduh orang membangunnya bukan atas keimanan, tapi adalah atas kekufuran. Yang kedua, masjid dirar dibangun untuk mendatangkan kemudaratan kepada kaum muslimin. Mereka sedang asik-asiknya beriman, sedang rajin-rajinnya beribadah, sedang bersatunya hati di atas kitab dan sunnah. Tiba-tiba kita ingin memecah belah mereka dengan menyelewengkan mereka dari ajaran Nabi SAW. Tentu tidak sama dengan masjid yang di dalamnya dihidupkan kajian-kajian ilmu, yang dihidupkan sunnah Nabi SAW, dan dijauhkan daripada amalan-amalan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan yang keempat adalah masjid dirar, tujuannya adalah untuk menjadi sarang bagi orang-orang yang musuhi Allah dan Rasul, kaum musyrikin, kaum munafikin, kaum kafirin. Tetapi bila masjid itu diisi oleh orang-orang yang senantiasa istiqamah, orang-orang senantiasa mengikuti sunnah, orang yang senantiasa mengajak umat kepada agama Nabi SAW, maka tidak sembarangan boleh kita katakan itu masjid dirar. Dan ketahuilah bahwa meruntuhkan masjid dengan alasan yang tidak benar adalah tidak menghormati Allah dan Rasulnya SAW. Karena man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, Allah bangun baginya istana di surga. Ahabbul biqa'i ilallahi al-masajid, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, adalah masjid-masjid. Wa man adlamu man mana'a masajidallah ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang
melarang dibangunnya masjid, ditakmirnya masjid, ditakmir dan dimakmurkannya masjid. Tidak ada yang lebih zalim daripada mereka. Kaum muslimin sedang jemaah rahmati Allah SWT. Dan aneh bin ajaib, tidak jarang kita dengar gara-gara membela kuburan masjid rela diruntuhkan, gara-gara membela makam masjid bisa dihilangkan. Dan tidak pernah kita dengar ada orang yang membakar kuburan karena membela masjid. Semoga Allah SWT berikan kita ilmu, Allah berikan kita keimanan, dan kembalikan segala sesuatunya kepada ahlinya. Jangan berbicara dalam agama kecuali dengan ilmu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kanu anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, sesungguhnya penglihatan, hati akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya seseorang mengatakan kalimat yang merupakan kemurkaan Allah, yang menyebabkan runtuhnya rumah-rumah Allah, dikuncinya rumah-rumah Allah, dihalanginya hamba-hamba Allah untuk mempelajari agama Allah dan berzikir kepada Allah. Ini adalah menghalangi sesuatu yang Allah cintai. Maka ketahuilah kaum muslimin, orang seperti ini terancam laknat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Oleh itu jangan sembarangan, khususnya kepada para dai, kepada para ulama, kepada para mufti, hendaklah bertakwa kepada Allah. Jangan karena ketidaksamaan pandangan atau perbedaan pendapat atau berselisih dalam suatu masalah fikih atau dalam suatu amaliyah sehari-hari menyebabkan pecahnya barisan kaum muslimin. Ini justru lebih besar fitnahnya daripada yang dituduhkan kepada masjid yang disebut sebagai masjid dirar. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, berhati-hatilah berbicara dalam agama Allah ini, karena kalaulah salah berbicara pada hak manusia, luar biasa konsekuensinya di dunia dan di akhirat. Bagaimana kalau kita salah berbicara atas nama Allah dalam agama Allah, berkaitan dengan rumah Allah? Tidakkah kita takut ketika ditanya di hadapan Allah, kenapa engkau menghalangi rumahku? Kenapa engkau meruntuhkan rumahku? Kenapa engkau mengunci rumahku? Kenapa engkau melarang hamba-hambaku berzikir kepadaku? Kenapa engkau menghalangi orang-orang mengaji agamaku? Bertakwalah kepada Allah, khususnya kepada pemangku kebijakan, orang-orang yang bisa membuat suatu keputusan. Bertakwalah kepada Allah. Jangan karena mengikuti keinginan atau bertentangan dengan kemauan, akhirnya mengeluarkan keputusan-keputusan yang merugikan di dunia dan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma farij 'an al-mu'minina minal muslimin ونفس الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين. اللهم فاشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فاشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم أصلح علماءنا. اللهم أصلح دعاتنا. اللهم أصلح أمراءنا. اللهم أصلح شبابنا. اللهم أصلح فتياتنا. اللهم أصلح آباءنا. اللهم أصلح أمهاتنا. اللهم أصلح أولادنا. اللهم أصلح بناتنا. اللهم أصلح مجتمعاتنا. اللهم اخذ بنواصينا للبر والتقوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر
wallahu ya'lamu ma tasna'un.